Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefanisi, NIM 2591183, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas 2D dari kelompok ini. Dalam video ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, Bapak Edison, materi Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia. A. Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional. 1. Masa kejayaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, berdirilah Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra di Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai Kerajaan Melayu. Kekuasaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda 686 dan Selat Malaka 775. Nilai-nilai yang terkandung pada masa kejayaan Sriwijaya yaitu 1. Nilai sila pertama, tercermin adanya kerukunan antar umat agama Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan. 2. Nilai sila kedua, tercermin adanya hubungan antara Sriwijaya dan Hindu atau disebut dinasti Harsa. 3. Nilai sila ketiga, tercermin Sriwijaya sebagai negara martir yang menerapkan konsep negara kepulauan dengan konsep wawasan Nusantara. 4. Nilai sila keempat, Kerajaan Sriwijaya memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi Indonesia, Siam, dan Semenanjung Melayu. 5. Nilai sila kelima, Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat pelayanan dan perdagangan sehingga rakyatnya sangatlah makmur. 2. Masa kejayaan Majapahit. Pada masa ini, pula Empu Prapanca berhasil menulis kitab Negara Kertagama yang memuat istilah Pancasila, dan Empu Tantular berhasil menulis kitab Sukasama yang memuat sesa nasional, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhaka, Dharma Manggula. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada masa kejayaan Majapahit yaitu 1. Nilai kemanusiaan, tercermin antara hubungan Raja Haryanto dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja, dan kerajaan lainnya atas dasar Merdeka Satapa. 2. Nilai persatuan, terwujud dari persatuan dan kesatuan kerajaan dengan Sumpah Palapa dari Majapahit Gajah Mada. 3. Nilai kerakyatan, terwujud dari nilai musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit dengan membentuk penasehat kerajaan. B. Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. 1. Perjuangan sebelum abad ke-20. Pada abad ke-17 dan 18, perlawanan terhadap penjajahan digerakkan oleh pahlawan Iskandar Muda dari Aceh tahun 1635, Sultan Agung Mataram tahun 1645, Sultan Agung Tirtajasa dan Pitapa Banten tahun 1650, Hasanuddin dari Makassar tahun 1660, Untung Surapati dan Taruna Wijaya dari Jawa Timur tahun 1670, dan lain-lain sebagainya. Pada permulaan abad ke-19, penjajah Belanda mengubah sistem kolonialisme sebelumnya berbentuk perseroan dagang tarik air yang bernama VOC berganti menjadi badan pemerintahan resmi yaitu Pemerintahan Hindia Belanda. 2. Kebangkitan Nasional tahun 1909. Pada permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau merupakan perintis ke arah tercapainya cita-cita nasional. Kemudian muncullah organisasi pergerakan lainnya seperti Serikat Dagang Islam tahun 1909, kemudian berubah bentuk menjadi
gerakan politik dan mengganti nama menjadi Serikat Islam tahun 1911 di bawah pimpinan Hosdoko Minoto. 3. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1960. Melalui Sumpah Pemuda, jelaslah keinginan bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia sebagai realisasi perjuangan bangsa. Pada tahun 1930, berdirilah Partai Indonesia atau Perindo sebagai pengganti PNI yang telah dibubarkan. Kemudian, Gerakan Demokrat yang terdiri dari Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI yang baru dengan semangat kemerdekaan Indonesia harus dicapai dari kekuatan sendiri. 4. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1945, meletuslah Perang Pasifik yang dibongkar Pearl Harbor oleh Jepang. Kemudian, dalam waktu singkat, Jepang berhasil menguasai daerah-daerah jajahan seperti Asia. Kemudian pada tanggal 8 Maret tahun 1940, Jepang masuk ke Indonesia, menggantikan penjajahan Belanda. C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. A. Peristiwa Nasdem bersama Saudansa Sendiri, salah satu anggota PETA dan pemuda lainnya. Mereka membawa Soekarno dan Fatmawati dengan Guntur yang berusia 9 bulan dan Hatta ke Nasdem yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. 2. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang pada tanggal 16 Agustus 1940 telah menerima perintah dari bahwa Jepang harus menjaga status quo. Kemudian Soekarno-Hatta menyesali keputusan Nishimura ingkar janji agar dikasihani oleh sekutu. Kemudian Soekarno-Hatta meminta Nishimura jangan mengganggu kerja PPKI. Setelah dari rumah Nishimura, Soekarno-Hatta ke rumah Laksamana Muda Maeda guna merapatkan untuk menyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Soekarni, BM Dia, dan Sayuti Malik. C. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Soekarni mengusulkan bahwa yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan dan disusul oleh sambutan oleh Suwidjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan mewakili pimpinan barisan pelopor. D. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. A. Masa revolusi fisik. Revolusi fisik, perkembangan kejadian atau perjuangan yang diawal pada saat proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1900. Dinamakan revolusi fisik karena pada saat perjuangan lebih banyak dalam revolusi. Revolusi fisik terdiri atas perjuangan diplomatik dan perjuangan fisik. 2. Masa demokrasi. 1. Pada tahun 1940 sampai 1949 dalam upaya bangsa Indonesia masih ditujukan untuk
Negara Proklamasi Indonesia dari segala bentuk dorongan yang berasal dari pihak belanda melalui bijak maupun dari dalam negeri, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. 2. Pada tahun 1950 sampai 1960 berdasarkan persetujuan meja bulat bahwa agar kedaulatannya diakui oleh Belanda, maka Indonesia harus dalam bentuk Inggris. 3. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli tahun 1999. Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi A. Pembubaran konstituante, B. Kembali ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, C. Pembentukan MPRS. 3. Masa Orde Lama, perbuatan pihak komunis munculnya ideologi Panpol Asdek serta konsep nasional. Puncak dari kegiatan tersebut adalah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September tahun 1960 dan ditandai pembunuhan terhadap para jenderal angkatan. Namun, pemberontakan tersebut dapat ditumpas pada tanggal 1 Oktober 1960 sehingga dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 4. Masa Orde Baru. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat dan bangsa yang dilaksanakan pada pemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Masa Reformasi. Reformasi dapat diartikan sebagai usaha-usaha dalam menyusun suatu sistem kembali cita-cita awal, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila era reformasi. Sebagaimana berikut syarat-syarat yang hendaknya dipenuhi agar diberlakukannya sebuah reformasi dan melakukan sebuah perubahan ekonomi. A. Terjadinya berbagai pendekatan. B. Gerakan reformasi bertujuan untuk demi mengembalikan sistem dan prinsip-prinsip demokrasi. C. Reformasi dilakukan untuk pembaruan kondisi maupun keadaan yang dianggap lebih baik. D. Reformasi diberlakukannya berdasarkan moral dan etika yang berpedoman pada asas ketuhanan yang Maha Esa. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan pada Allah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.